Sekali lagi kita turut berduka cita, berbelasungkawa, dan kita sudah bersama dengan Ade Jigo dan juga Mbak Iren Maya yang baru saja mendapatkan kabar duka bahwa anak perempuan mereka meninggal dunia di usia kehamilan yang ke-7. Itu pasti berat sekali. Sabar-sabar Ade, pasti Allah kasih rencana yang lain. Amin. Mbak Iren juga sabar-sabar. Di waktu itu gejalanya gimana sampai meninggal? Ada sakit dulu, ada tiba-tiba atau memang sudah teridentifikasi dulu atau tiba-tiba gitu? Tiba-tiba. Jadi usia kehamilan 6 bulan kita masih check up ke dokter dan foto 4D baby Ratu tuh masih namanya senyum. Baby Ratu. Kuratu air jana. Oh, udah seperti 4D juga? Iya, dan dia senyum-senyum gitu. ya. Masuk check up ke usia 7 bulan. Pada saat itu dokter nggak biasanya menanyakan kapan terakhir babynya bergerak. Oke. Iya, nggak biasanya. Duh, itu gimana tuh? Nggak, tuh dokternya nanya gitu? Iya, dan biasanya kita disambut sama dokter tuh penuh dengan happy, bahagia, dan dokter pada saat itu kaget. Kapan ibu yakin nggak? Kapan masih bergerak? Nah, karena dapat pertanyaan itu, kita berdua panik kan? Iya. Kita nggak kepikiran kapan gitu. Ya udah, dicek lagi. Dokter menyatakan, dokter Anisar pada saat itu bilang, ini sudah tidak ada aliran darah. Ya Allah. Aliran darah si bayi? Iya, sudah tidak ada detak jantung dan volume air ketuban dari 11 cm sisa 1 cm. Aduh. Dan dokter tidak mau berbicara kenapa gitu, tapi dia nggak enak dengan kita, nggak tega. Saya langsung tanya, dok, gimana dok anak saya gimana? Apakah sudah meninggal dok? Dia langsung jawab, iya. Jadi pas check up itu emang sudah menyatakan meninggal? Iya. Nggak ada, maaf Mbak Iren, nggak ada keluhan apa-apa sebelumnya, maksudnya mungkin sakit? Apa kenceng, apa-apa? Memang malam sebelumnya tuh saya ngerasain ada kontraksi. Jadi pas pertama kali ketemu dokter, ada keluhan apa ibu? Saya ada kontraksi dok. Kontraksi. Langsung dokter menanyakan itu, kapan terakhir babynya bergerak. Ya Allah. Tapi kalian tahu nggak sih penyebabnya apa? Iya. Karena apa? Kemarin sempat menduga ada 2 kemungkinan. Pertama karena toksoplasma ya, parasit dari kucing, karena kita kan miara kucing. Oke. Tapi alhamdulillah setelah dicek lab itu negatif hasilnya. Kemarin dokter menyatakan ini negatif bukan karena kucing, tapi pada saat dioperasi, karena malam itu dinyatakan meninggal, besok pagi harus operasi, harus dikeluarkan. Kenapa dioperasi? Karena posisi kepala ada di atas. Jadi nggak bisa untuk diinduksi, untuk normal nggak bisa. Dan akhirnya dioperasi itu dokter belum bilang. Tapi pada saat bayi sudah keluar, saya lihat, saya foto ada bekas lilitan tali pusar. Dan saya tanya, dok kenapa? Ada 2 lilitan di lehernya dan itu keras. Dan memang pada saat itu almarhumah palanya lebam, tapi bawahnya seger. Jadi positif sudah dinyatakan meninggal karena lilitan tali pusar. Karena baby Ratu itu aktif banget. Aktif. Dan juga emang tali pusarnya mungkin terlalu pendek mungkin ya? Sampai 2 lilitan. Dan keras kata dokter. Maksudnya. Tapi ada feeling nggak sebagai ibu? Feeling atau mimpi setelah atau kejadian ini? Nggak ada sih, cuman waktu terakhir USG. Baby Ratu melambaikan tangan. Ya Allah. Itu ada videonya kita. Jadi kita nggak tahu kalau itu firasat atau kode dia mau pergi ya. Tapi kita responnya, oh ini Baby Ratu respon dia begini. Iya, kayak dada. Oke. Itu berapa hari mau melahirkan? Oh itu di usia kandungan 5 bulan ya? 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan ya. 6 Tapi bulan. sebulan sebelum pasca dioperasi. Maaf Bang, ini bukannya kita mau, tapi ada video waktu Baby Ratu melambaikan tangan. Oke, kita pengen lihat. Ya Allah. Itu kan ada raja kakaknya. Iya. Gimana pas raja tahu? Oh dia nggak biasanya. Jadi kita kan selalu ajak.
izin sama dokter untuk memvideokan USG-nya, dan Raja selalu foto, papi foto ya. Nah pada saat diketahui bahwa baby Ratu udah nggak ada, Raja tuh minta peluk sama saya, terus nangis. Nggak biasanya dia begitu. Saya udah nggak fokus sama video, saya gendong dia nangis. Ya sampai hari ini Raja pun tahu baby Ratu kita kasih arahan bahwa lagi bobo di surga, saya bilang gitu. Terus gimana untuk proses? Udah dimakamkan? Sudah. Hari itu juga? Besoknya, ya setelah operasi pagi kita. Jadi itu langsung dioperasi? Iya operasi. Langsung operasi. Setengah 10. Hari itu juga? Enggak, kan check upnya malam. Besok pagi operasi. Aduh gimana perasaannya ya itu sampai? Iya sampai di bawah pagi tidur ya, dan ya dia Allah. masih halunya masih gerak. Masih gitu. gerak? Iya nggak tahu halu apa memang beneran gerak, kita nggak tahu. Dia bilang semalam tidur kayak ada yang nendang-nendang. Paginya masuk ruangan setengah 10, dimakamkan setengah 2 siang, dan ya sesuai namanya ya, kurotu air jana kurotu kan penyejuk. Dari pagi sampai zuhur itu gerimis, hujan nggak berhenti. Alhamdulillah setengah 2 tuh adem, sejuk nggak hujan. Ya kita pertanda ya mungkin Allah ridho ya dengan kepulangannya baby Ratu. Itu dimakamkan di mana? Dekat rumah di Ciputat. Ya Allah meskipun baru 7 bulan tapi nama udah disiapin. Iya. Atau juga kamar tidur juga udah disiapin juga buat bayi. Ya, jadi kalau kamar kita belum, tapi persiapan-persiapan dia sudah cek di online kan, cari apa gitu. Tapi niatnya, ini kan meninggal tanggal 4 Desember, tanggal 6 tuh waktunya 7 bulanan. Oke, 6 mau Desember rencana tuh 7 bulanan. 6 Desember sudah saatnya kita untuk 7 bulanan lah, syukuran gitu ya. Tapi ya qadarullah baby Ratu udah meninggal, jadi mau nggak mau kita rubah konsepnya jadi tahlilan. Ya Allah, sabar ya Dek. Ini maaf nih Mbak Iren pernah 3 kali keguguran sebelumnya ini. Jadi waktu hamil pertama anak itu nggak berkembang, hamil anggur ya. Anggur. Hamil anggur yang pertama. Ya, habis itu hamil kedua baby Raja ya. Hamil kedua ya, baby Raja. Terus hamil keempat sebelum baby Ratu berkembang 4 bulan keguguran, harus kuret. Nah, masuk baby Ratu, alhamdulillah berkembang, tapi ya Allah lebih sayang 7 bulan meninggal. Ya itulah namanya hidup ya. Kadang ada yang datang, ada yang pergi, dan setiap kali apapun yang terjadi sama kita itu kan udah atas seizin Allah. Ya, takdir. Pasti Allah punya rencana yang baik buat Amin, Ade, amin. buat Mbak Iren. Ini apalagi anak yang ditunggu-tunggu. Benar, Perempuan. yang harapkan Ini perempuan lagi ya? Iya, karena 3 anak kami laki-laki semua. Kebalik kalau Jessica Iskandar, alhamdulillah kemarin perempuannya. Iya. Sampai kalau kemarin Jessica-nya hampir lewat loh kemarin Jessica-nya tuh malah. Ini hampir lewat. Ya, alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat ya. Tapi pasti rasa sedih masih mendalam, rasa duka juga masih. Ya kita mendoakan Mas Ade, Mbak Iren sekeluarga tetap diberikan ketabahan. Pasti Allah punya rencana yang lain. Gak mungkin Allah itu ngasih cobaan yang umatnya gak bisa lewatin semua. Tapi Ade sendiri gimana sebagai suami ke istri menguatkan terus apa yang dilakukan kepada istri? Ya, pertama kita kembali ini takdir Allah ya. Mau itu ikatannya 2 kali, mau 5 kali, 8 kali, kalau memang selamat ya selamat gitu. Kembali ke takdir. Tapi kita harus kuat. Sebelum saya menguatkan istri, saya kuatkan diri saya dulu. Itu benar. Ya. Sebagai laki-laki, suami harus kuatin dulu. Ya, dan pada saat pemakaman, saya mengazankan dan saya khomat di situ. Ya Allah. Baby Ratu tuh senyum. Pada saat saya tempelkan ke tanah, dia senyum. Sebelum saya tempelkan ke tanah, dia senyum. Saya buka dulu kan kain kafannya. Dia senyum, saya tempelkan dan saya khomat azan di situ. Saya berusaha kuat walaupun sedih. Tapi yang membuat saya kuat adalah insya Allah yakin jaminannya surga. Amin. Karena baru lahir sudah meninggal. Tapi gimana perasaannya Abang Raja melihat adiknya? Waduh. Tidak ada gitu. Ya pasti ya sedih ya. Walaupun dia belum bisa mengungkapkan, tapi dari raut wajahnya. Biasanya kita ada ritual kalau malam mendoakan kandungan ya. Kakaknya yang pertama, yang kedua Raja ikut doain. Pada saat kita mau tidur sekarang doain nggak mau dia. Akhirnya kita doa masal aja. Jadi
Jadi biasanya dia nyium perutnya. Masih ada Iya. perasaan sedih ya, namanya juga anak kecil ya masih. Kalau saat hamil-hamil waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini ngidam nggak ada? Ngidamnya ada yang beda nggak Ratu ini Mbak Iren? Enggak ada. Biasa ya. Paling kita seminggu sebelum operasi kemarin, sebelum baby Ratu meninggal, kita berdua nggak nafsu makan. Sama sekali. Saya ngeliat nasi kayak gimana gitu. Beliau juga, ya udah akhirnya kita ngemil. Nggak biasanya. Ternyata itu kode kayak respon baby Ratu tuh minta keluar gitu. Ya kita doakan sama-sama. Baby nama panjangnya apa? Kurotu Air Jannah. Kuroto Air Jannah, diberikan tempat yang terbaik. Pasti karena kalau bayi itu kan tanpa dosa. Bener, A. Ya, Bayi itu beda lah sama kita lah kalau dan tidak dihisap. tidak dihisap. Dan insya Allah benar, itu mungkin yang menguatkan Ade, menguatkan Mbak Iren. Insya Allah memang benar jaminannya surga. Amin. Amin. Ya, Kita doain buat Ade, surga buat dia. kalau Amin, seandainya Baby Ratu dengar di sana, papa ibunya mau ngomong apa dari hati yang paling terdalam untuk Baby Ratu? Ya, saya yakin baby Ratu udah bahagia di sana sama Allah, dan mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kami orang tuanya dan kakak-kakaknya. Ya, buat baby Ratu mudah-mudahan abadi di surganya Allah dan jadi syafaat pada saat kita nanti pulang ke rahmatullah. Dede, Mami sayang sama Dede. Tapi Allah lebih sayang. Dede bahagia, nanti tunggu Mami, Papi. Ketemu. Pasti Allah kasih rencana yang baik. Allah udah kasih tempat yang terbaik juga buat Baby Ratu. Insya Allah nanti akan ada jalan yang bisa menguatkan kalian berdua. Dan cobaan ini pasti juga kalian bisa lewatin semuanya. Dan Baby Ratu udah bahagia. Ya benar tadi, orang tua tuh sayang sama anaknya. Benar, A. Tapi kalau begini caranya Allah lebih sayang sama anak kalian. Benar. Supaya Allah langsung ditaruh di tempat yang terbaik. Benar kata Ade, insya Allah almarhum Baby Ratu menjadi syafaat buat. Amin. Amin. Oke, habis ini kita akan bahas pertemuan Abe dan Aja, Presiden Bocil. Gimana sih keseruannya? Penasaran? Tetap jangan mana-mana, tetap di FYP for your pagi. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu